Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Agustiana, NIM 2018-33187. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis kesulitan belajar siswa pada kelas 3 di SD Negeri Pati Kidul 1. Pengertian kesulitan belajar menurut Ahmadi dan Supriyono menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut De Jamara, kesulitan belajar adalah masalah yang mengganggu keberhasilan siswa dalam keberhasilan belajarnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan siswa yang memiliki masalah sehingga tidak dapat belajar sebagaimana mestinya yang berdampak pada keberhasilan belajar. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ada keberhasilan belajar siswa itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal ini ada yang pertama ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsi mental, yang kedua gangguan fisik, yang ketiga gangguan emosi. Faktor eksternal ini faktor yang meliputi aspek-aspek sosial dan non-sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial adalah faktor manusia, baik yang hadir secara bertatap muka atau berkomunikasi langsung, ataupun kehadiran secara tidak langsung, seperti foto, suara, nyanyian pembicaraan dalam radio, TV, dan tape recorder. Sedangkan yang termasuk faktor non-sosial adalah keadaan suhu udara yang panas, dingin, waktu yang pagi, siang, malam, suasana lingkungan yang sepi, bising atau ramai, waktu yang pagi, siang atau malam, suasana lingkungan, gedung luas ruangan dan kebersihan ventilasi dan kelengkapan alat-alat dan fasilitas belajar lainnya. Kemudian ada pengumpulan data. Dalam proses ini kami melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara menemukan murid yang siapa saja memiliki kesulitan dalam belajar. Adapun data yang kami kumpulkan selama proses penelitian pada murid kelas 3 adalah kurangnya pemahaman murid karena kendala saat pembelajaran berlangsung lewat online. Murid yang ditinggal orang tuanya saat melakukan pembelajaran online ada yang tidak didampingi orang tuanya. Murid tidak bisa mengakses audio saat pembelajaran dan mengakibatkan tidak terdengar suara. Maka murid tersebut tertinggal dalam pembelajaran berlangsung. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa murid tersebut adalah murid mengalami kesulitan belajar. Kegiatan penelitian ini, diagnosis kesulitan belajar kami lakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 24 Agustus dan 28 November. Pengelolaan data. Berdasarkan data yang kami ambil dari nilai murid kelas 3, dapat kami simpulkan bahwa semua murid mendapatkan nilai di atas rata-rata semua. Namun ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai paling rendah 80. Sedangkan siswa lainnya mendapatkan nilai 8 sampai 100. Metode yang setelah kami menemukan murid yang dapat diduga mengalami kesulitan belajar, maka kami melanjutkan penelitian diagnosis kesulitan belajar siswa kelas 3 ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu diantaranya ada teks diagnostik. Dalam hal ini, kami menggunakan angket yang ditujukan kepada murid yang mengalami kesulitan belajar, yang mana angket dapat dikatakan kuesioner adalah sebagai pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data hipotesis atau dugaan sementara. Sedangkan yang dianggap fakta atau kebenaran yang masih belum ditentukan kebenaran dari responden atau dijawab oleh murid yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Tujuan kami menggunakan metode angket ini
adalah untuk mengetahui gambaran tentang individu atau klien yang mengalami kesulitan belajar, sehingga memudahkan kami dan mengumpulkan data sebagai faktor penyebab kesulitan belajar. Kemudian ada metode wawancara. Selain pemberian angket yang kami lakukan, kami juga melakukan metode wawancara atau interview yang dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara yang dijawab lisan, yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian kami. Selanjutnya ada mengetahui jenis dan sifat kesulitan belajar dengan berbagai macam latar belakangnya maupun faktor-faktor penyebabnya. Maka kami melakukan langkah berikutnya dengan cara memperkirakan yang pertama, kapan dan di mana pertolongan itu diberikan. Yang kedua, siapa yang dapat memberikan pertolongan atau bantuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara menolong murid agar menjadi murid yang efektif. Yang keempat, siapa saja yang harus dilibatkan dalam menolong murid dan apakah sumbangan atau peranan yang dapat diberikan oleh masing-masing pihak. Bantuan yang akan kami lakukan atau kami rencanakan kepada siswa, yaitu ada melakukan pengajaran perbaikan dengan pengajaran kembali materi yang kurang atau yang belum dipahami. Kemudian memberikan latihan-latihan seperti mengisi angket, memberikan informasi kepada siswa untuk bagaimana cara yang baik seperti waktu belajar yang efektif dan serta inovatif. Memberikan informasi mengenai pentingnya mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Yang terakhir, memberikan informasi kepada siswa pentingnya belajar dengan serius dan dengan baik guna untuk masa depan. Adapun tindak lanjut yang kami rencanakan, ada memberikan pembelajaran tambahan atau remedial teaching, selalu mengecek kemampuan siswa, memberikan sebuah motivasi atau semangat yang positif. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.